Assalamualaikum sahabat subscriber semuanya. Ini agak lain nih. Di atas paralon ada cabe, dan ini satu rumpun. Ya, satu rumpun, tapi yang satunya ada penyakit kuning keriting, yang sebelahnya sembuh. Dan sebenarnya saya sangat pengen banget mau melakukan pengembangan di cabai, mau menanam cabai, tapi khusus cabai itu buat menanggulangi, meminimalisir kena hujan itu pakai greenhouse. Cuman di tanah nggak apa-apa, atau di paralon pun nggak apa-apa. Ya, lebih maksimalnya pakai apa belum ada jawaban, karena saya belum eksekusi, belum mencoba. Tapi saya meyakini bahwa tanaman sayuran, buah, daun, apapun itu, ketika dimaksimalkan akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Contohnya di seledri, ketika nanamnya agak lumayan, dan ketika ada permasalahan kita perbaiki, kita olah lagi apa permasalahannya, ya akan panen dan terus menerus panen. Sama halnya dengan cabai, ini sama sekali tidak dipupuk, sahabat semua ya, sama sekali tidak dipupuk, bisa kita lihat. Apalagi ini disemprot kayak buah, kayak semprot buah ya, Gandasil B buah ya, bagus ini. Buat memperkuat tangkai, memperkuat buah, itu ada juga kan disemprot. Sepertinya menjanjikan ini. Cuman memang harus sabar untuk metiknya, harus pelan-pelan dan agak ribet. Hanya itu aja sih. Kalau cabai kecil, beda halnya. Cabai yang besar ya agak enakan dikit lah. Yang sebelah sini bisa dilihat nih, kayak gini. Ini nggak diapa-apain. Ya, lebih saya sarankan buat meminimalisir pengeluaran untuk sayuran, itu harus nanam tuh nggak ketang 10 batang cabai, terus sayur-sayuran, terong ada 2 batang, terus tomat ya, harus continue biar meminimalisir pengeluaran sahabat semua gitu. Ini kalau di pemikiran para petani, apalagi di kampung ya, di perkotaan pun yang sudah mulai pensiun ya, itu bagus untuk refresh otak juga, hijau-hijauan. Beda halnya sama dengan hobi, walaupun masih muda tapi hobi ya, ini bisa dikembangkan di loteng ya, bisa, atau di lantai 2 yang di dak, dicor, itu bisa dimanfaatkan. Ini ya, ini lahan kisaran berapa meter ya, ya masih sedikit lah ya. Alhamdulillah sudah bisa menghasilkan setiap bulan ya, sekelas PNS insya Allah sudah bisa, sahabat ya. Kalau yang ini memang belum pernah saya tanam, 2 bulan masih nganggur. Nah, ini L-nya aja masih saya taruh sini sampai warna plastiknya putih. Ini plastiknya merah ini. Ini tandonnya
sudah jadi tanduknya ya. Tuh airnya. Apalagi ini sudah bisa running, sudah bisa bekerja dengan maksimal. Ini juga ya, ini buat motivasi inspirasi kita semua ya, bukan ada rasa sombong segala macam, enggak. Nah, ini panen, ini karena memang bibitnya habis. Ketika panen ini sudah nanam, ketika ini udah mau besar, udah siap tanam lagi ya kan, di sana sudah ada bibit, terus seperti itu muter. Apalagi yang ini sudah tanam. Coba bayangin sahabat semua yang punya modal, yang punya lahan, ayo sama-sama mengembangkan dunia pertanian. Saya terkendala di lahan sahabat ya, ini sudah maksimal lahannya, nggak bisa lagi kemana-mana. Yang kendala modal juga, saya juga ini jujur dari 2000 berapa ya, 2020 apa 2021 ya, sama Bro Panji, sama ya awalnya sama Bro Panji itu, Bro Ipan, Bro Gogon. Nah itu awal-awalnya dulu, dan pada tumbang semua kawan-kawanku. Hanya saya yang masih berjalan di dunia hidroponik. Yang nggak tumbang sih sebenarnya ya, paralon segala macam masih ada, cuman belum continue nanam aja. Sahabat-sahabat kita yang seperjuangan dulu di hidroponik. Nah ya perjuangannya lumayan panjang ya di sini ya. Yang saya tekankan pada sahabat semua, ini ketika sampai mau tanam, misalkan yang sudah punya modal, yang sudah punya lahan lumayan, gak apa-apa. Yang penting sampean harus punya mentor. Jangan asal-asalan sampean bruk-bruk aja, bruk-bruk aja di permodalan. Tapi kalau di modalnya anteng, modalnya dalam artian apa namanya, duit sisa lah, duit tabungan yang memang nggak digunain, ya no problem, nggak masalah sih. Mau uji coba tapi dengan langsung skala industri. Tetapi yang saya sarankan langsung sahabat semua pakai yang semi permanen. Untuk greenhouse-nya, greenhouse kayu ataupun baja ringan. Kalau untuk bambu tidak saya sarankan sahabat semua ya. Ya semaksimal, sementok-mentoknya bambu berapa tahun, ya kan? Hanya berapa tahun, yang nggak ngendor-ngendorin sahabat semua kalau pakai bambu lah ya. Saya udah sering pakai bambu, ya seperti itu. Yang saya sarankan kayu yang berkualitas, ya kayu-kayu waru, kayu mindri, kayu yang ada di tempat-tempat sahabat semua yang bagus lah ya, menurut sahabat semua bagus. Insya Allah ketika kayunya itu tidak kena air ya kan, di bawah plastik tuh, insya Allah akan kuat, akan tahan lama seperti itu. Apalagi baja ringan. Oke sahabat semua, ya memang saya ngoceh-ngoceh kayak gini kadang nggak berfaedah. Manfaatnya nggak ada. Yang jelas ya saya pengen bincang-bincang aja di dunia YouTube. Yang bagus diambil, yang jelek jangan diambil. Dan saya juga udah terjun ke buah sebenarnya sahabat, tapi ini masih fokus di tomat. Nih, masih fokus di tomat sahabat semua ya. Ini udah segini nih. Ini greenhouse-nya 8x12 sama ya. Greenhouse ini sama greenhouse yang itu sama. 3 ini sama
1 2 3, 1 2 3 sama. Nah, ini memang tidak ada waktu. Ya ada waktu sebenarnya, cuman saya agak males. Ini harusnya dikasih rank ya, dari sini sampai ke sana 1 2 3 lah, apa 1 2 gitu bisa, biar buat ketahanan. Yang sebelah sini rank, sebelah sini juga rank, biar tomatnya nggak kesini, biar bisa jalan, kita kesini bisa jalan seperti itu. Ini barusan saya semprot tadi pagi fungisida ya, fungisida. Ada juga yang 2 sahabat. Nah, ada juga yang 2 dan ada juga yang sebelah sana kosong karena apa namanya, untuk bibitnya tumbang. Waktu itu udah harusnya waktunya nali, tapi belum saya tali, jadi jomplang kanan kiri. Nah, jadi harus saya tekankan lagi untuk di tomat, untuk tanaman tomat harus benar-benar rajin. Kalau sahabat semua nggak rajin, jangan nanam tomat lah ya, intinya gitu. Karena harus nali, harus nali terus, seperti itu. Ya intinya perawatan. Ketika perawatan itu di rumah, di tanaman itu dirumat dengan baik, dirawat dengan baik, ya insya Allah akan ada hasil yang maksimal. Itu ya. Coba kita lihat tandonnya. Nah, ini tanaman tomatnya seperti ini. Jelas tetap nandur dan nandur. Wah, itu masih pakai ya, kira-kira. Ini masih pakai nutrisi seledri ya, nutrisi daun. Ketika di tandon itu udah habis, mau saya kasih nutrisi khusus untuk buah, sayuran buah ya, seperti itu. Oke ya, kalau untuk hasil untuk di tomat kan sudah pernah saya buat video di channel YouTube ini, dan memang harganya agak fantastis, Rp1.000. Dikembalikan fantastis ya, tapi harus tetap bersyukur. Yang jelas kita sudah pernah nanam dan ya ada kendala, tapi tetap ada panenan lah, intinya panenan. Dan memang harganya belum bersahabat, tapi itu kita sedekahkan, banyak yang kita sedekahkan ya, ke ke tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Ya mudah-mudahan di tanaman yang kedua ini ya ada hasil, ada harga lah ya. Kalau untuk hasil yang jelas, ketika dari bibit sampai berbuah, sampai kelihatan buahnya, itu adalah hasil. Itu adalah hasil. Untuk nominal itu yang kedua. Tetapi harus ditekankan lagi, strategi pasar juga harus dimainkan, strategi penanaman, kapan waktu nanam, segala macam itu harus dimainkan juga. Itu harus dimainkan, harus dipikirkan juga. Ya belajar sama orang-orang terdahulu, ilmu Titan. Nah, coba info-info aja ya sahabat ya. Oke, gitu aja. Yang jelas yang mau yang mau terjun ke dunia ini, dunia hidroponik, di seledri, di tomat, di buah-buahan, di melon, itu niatkan dulu hobi
dan memang harus benar-benar jangan mikirin untung lah, jangan mikirin untung dulu, yang penting nanam dan berhasil, seperti itu. Kalau sahabat semua ada modal yang lumayan, ya nggak apa-apa, sekalian dibuat yang luas. Karena waktu itu ya kendala modal ya, saya waktu itu ya, jadi sedikit jadi seperti ini. Oke sahabat semua, aku bahasa basa niki wong kampung, wong orang duwe, jadi tapi gimana caranya untuk bisa berubah dalam artian merubah perekonomian segala, merubah mindset segala macamnya ya. Dan ini yang saya pengen untuk salah satunya membuat contoh untuk para saudara-saudaraku, tetangga-tetanggaku yang di dekat-dekat sini dan sampai luas, sampai dunia. Karena ini saya share ke YouTube, siapapun bisa melihatnya. Ya, ini adalah aset saya, konten saya yang memang banyak buruknya lah ya. Tapi sahabat semua yang menilai. Banyak buruknya, banyak manfaatnya itu saya tidak bisa menilai. Yang jelas saya sharing terkait apa yang saya terjuni, yang saya lakoni saat ini. Oke, thank you sahabat semua yang setia menonton, yang setia melihat pada tayangan-tayangan di YouTube channel saya. Terima kasih. Salam sehat, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya sahabat semua.